Dengan mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. ASEAN Games keempat tahun 1962 digelar berbarengan dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-17. Sebagai tuan rumah, Indonesia menorehkan sejarah menjadi negara yang memperoleh medali terbanyak. Medali emas pertama dipersembahkan Tan Joo Hock atau Hendra Kartanegara ketika ia mengalahkan pembulu tangkis asal Malaysia, The Kyu San di final tunggal putra. Dalam Asian Games keempat, telah muncul Tan Joo Hock menguasai kejuaraan bulu tangkis se-Asia. Sosok Tan Joo Hock saat itu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namanya mulai diperhitungkan dunia bulu tangkis pada usia 21 tahun. Tan ikut memperkuat tim Indonesia yang untuk pertama kalinya ikut kejuaraan Piala Thomas di Singapore Badminton Hall pada Juni 1958. Sejak pertandingan dimulai, telah tampak adanya tanda-tanda bahwa Tan Joo Hock pasti menang. Hal ini dapat diterka karena pukulan-pukulan Joo Hock yang jitu. Permainan Tan yang memukau menjadi kunci kemenangan tim Indonesia. Dia berhasil merontokkan para pemain bulu tangkis dunia dan menjadi juara tunggal putra. Tan Joo Hock adalah orang Asia pertama yang mendapat julukan The Giant Killer, sang pembunuh raksasa. Medali emas Tan adalah penentu, sehingga tim Indonesia berhasil menggilas Malaysia 6-3. Kemenangan itu menjadi modal kepercayaan dari tim bulu tangkis Indonesia yang pada era tahun 50-an masih menjadi tim underdog yang tak diperhitungkan dunia bulu tangkis. Kemenangan Piala Thomas pertama membuat Joo Hock makin percaya diri. Setahun kemudian, 1959, Tan menjadi pembulu tangkis Indonesia pertama yang meraih juara tunggal putra All England. Kemenangan Tan menorehkan nama Indonesia dalam ulasan artikel bulu tangkis dunia di majalah olahraga bergengsi di Amerika saat itu, Sports Illustrated. Saya mengenal beliau udah lama sebetulnya ya, dan pernah dilatih juga pada tahun 1984. Pada waktu itu eventnya Thomas Cup. Ya, saya menghormati beliau sebagai ya pemain yang pertama kali juara di All England untuk Indonesia ya. Itu mungkin tahun 50-an sekian itu. Jadi saya sangat menghargai dan menghormati beliau. Stamina dan kecepatan adalah kunci keberhasilannya sebagai juara. Tan bukan hanya sukses sebagai atlet bulu tangkis, dia termasuk atlet yang berhasil di bidang akademis. Usai menang di All England 1959, Tan menerima beasiswa studi pre-medical bidang kimia dan biologi di Baylor University, Texas, Amerika Serikat. Selama 4 tahun di Amerika, pikiran Tan tak pernah lepas dari Indonesia. Tahun 1961, saat Piala Thomas akan digelar di Jakarta, Tan berinisiatif mengajak Ferry Sonneville yang sedang belajar di Amsterdam, Belanda, untuk pulang ke Indonesia. Tan
Ferry bersama Tan Qingguan, Jo Kim Bi, Lee Po-jian, Oli Solihin, dan Edi Yusuf diberikan gelar 7 pendekar yang disegani dunia bulu tangkis saat itu. Mereka adalah pahlawan bulu tangkis nasional yang mencatat kemenangan hat-trick Piala Thomas untuk Indonesia 3 kali berturut-turut pada tahun 1958, 1961, dan 1964. Sebuah sejarah yang sulit diulang hingga kini. Begitu bangganya pemerintah kita sama dia sewaktu dia mendapatkan Thomas itu, karena kita nggak ada yang mengenalkan di sini. Apa itu Thomas Cup Indonesia itu apa kan? Setelah menang, nah di situ baru tahu oh Indonesia, karena munculnya dengan tiba-tiba itu, maka dia tuh betul-betul menjadi suatu kebanggaan bagi bapak-bapak di sini gitu, bagi kita semua. Meskipun jadi juara dunia, Tan bukan sosok pemburu hadiah. Usai pertandingan Piala Thomas 1961, segera bertolak ke Amerika menyelesaikan studinya. Dia menolak pemberian hadiah uang sebanyak $1.000 dari Presiden Soekarno. Tan yakin, rakyat yang sedang hidup kesulitan lebih membutuhkan uang itu dibandingkan dirinya. Pribadi keras dan disiplin seorang Tan Ju Hock adalah tempaan masa kecil yang keras. Dia mulai main bulu tangkis di gang kecil dan halaman rumah yang disulap ayahnya menjadi lapangan bulu tangkis. Darah atlet menurun dari ibunya yang pecinta bulu tangkis. Pelatih klub Blue White, Lee Ju-kong, melihat bakat Tan saat berusia 12 tahun. Lee mengajak Tan serius berlatih dan bergabung di klub. Tan kecil selalu bangun pukul 5 pagi untuk berlari selama 2 jam sebelum latihan. Betul-betul kita tidak menyangka bahwa waktu dia kecil, karena kalau kita ini sebetulnya bukan dari keluarga yang ada. Ayah saya sendiri seorang pelayan toko yang menjual kain ya. Maka waktu kecil itu dia mula-mula dia dapat belajar badminton. Di depan rumah kita tuh ada lapang dari bambu. Kita semua serumah-rumah tuh badminton kalau pagi-pagi, tapi mesti disiram dulu. Yuhok tuh kalau udah nyiram baru boleh main. Ekonomi sulit di era tahun 50 sampai 60-an. Bukan hanya dirasakan rakyat Indonesia. Semua atlet juga berjuang dengan minimnya fasilitas berlatih pada saat itu. Tan, Ferry Sonneville, dan teman-teman terkadang tak punya uang untuk sekedar membayar becak ke tempat latihan. Dikisahkan suatu hari, Tan nekat mengayuh beca sendiri untuk mengangkut 4 temannya supaya mengirit ongkos ke tempat latihan. Tahun berapa saya kurang ingat, datang Wong Peng Sun, itu pelatih dari Malaysia. Dia melihat cara dia melangkah, cara dia memukul kakinya, dia bilang anak ini mempunyai harapan gitu. Saya masih ingat itu waktu mau ada pertandingan di gedung kebudayaan, kan mesti pakai raket yang benar dong. Kita tuh urunan, suami saya dari papanya, dari siapa satu lagi temennya, beli 1 raket buat dia. Sama 3 orang tuh kita urunan, dia masih ingat. Pada usia 17 tahun, Tan naik kereta api pertama kalinya untuk bertanding ke Surabaya. Penonton dibuat terkesima dengan permainan Tan Ju Hock. Dia berhasil mengalahkan pembulu tangkis Surabaya, Jo Kim Bi, yang terkenal dengan smash mematikan. Tahun 1956, nama Tan makin dikenal
setelah menghajar pembulu tangkis terkenal lainnya, Eddie Yusuf. Bersama 7 pendekar, Tan Joo Hock mendapatkan penghargaan layaknya pahlawan, Bintang Jasa Nararia, oleh Presiden Soekarno. Kemenangan Tan dan tim bulu tangkis Indonesia pada masa itu menjadi pondasi merah putih berjaya di lapangan dunia. Karena mereka, tim bulu tangkis Indonesia, terus diperhitungkan dan terus mencetak prestasi di berbagai kejuaraan dunia. Kejayaan bulu tangkis masa lalu masih dikenang. Haryanto Arbi, mantan pebulu tangkis Indonesia, secara khusus memberikan Lifetime Achievement Award lewat perusahaan olahraga miliknya kepada Tan Joo Hock, sebuah penghargaan generasi penerus untuk prestasi Tan Joo Hock di masa lalu. Om Joo Hock prestasinya bagus sekali dan dia beberapa kali membela dan merebut piala-piala yang berkesan untuk Indonesia. Terus dia juga pertama kali juara All England, jadi yang membuka gelar juara All England itu pertama kali Pak Tan. Jadi dari situ kita akhirnya menetapkan bahwa Pak Tan Joo Hock itu layak dapat achievement itu. Tahun 2015, jadi pas waktu itu ada pertandingan Flat Power Open tapi khusus tunggal saja. Di tengah-tengah pertandingannya kita selipin untuk ngasih penghargaan buat Pak Tan Joo Hock, karena kita nganggap Pak Tan itu pemain yang senior dan buka jalan buat bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Tahun 1984, dia menerima tawaran menjadi pelatih pelatnas Piala Thomas. Semangat dan disiplin adalah pelajaran penting untuk menggembleng generasi atlet bulu tangkis. Tan Joo Hock dikenal sebagai pelatih yang keras pada masa itu. Saya mengenal Pak Tan itu dari kakak saya dulu, Astomo, yang pernah dilatih Pak Tan. Dulu Pak Tan itu ngelatihnya sangat disiplin sekali, dan saya ingat itu waktu kakak saya bilang bahwa nggak boleh telat. Kalau telat itu langsung disuruh pulang, nggak boleh latihan. Terus pokoknya disiplinnya dia ketat sekali waktu itu, dan saya tahunya dari kakak saya. Kalau Pak Tan saya lihat tuh disiplinnya yang keras, disiplinnya tinggi, kemauannya keras. Itu yang paling, ya saya banyak meniru dari beliau. Terbukti, modal disiplin itu membuat regu bulu tangkis Indonesia berhasil mengimbangi permainan ketat regu Cina. Indonesia memboyong Piala Thomas dalam kejuaraan di Kuala Lumpur 18 Mei 1984. Di Kuala Lumpur tahun 1994. Nah, di situ dia yang mengatur semua susunan pemain, tentu dengan bersama-sama dengan ada namanya Dr. Singgi Gunarsa, psikolog. Kemudian ada pelatih fisiknya, dan ada banyak sekali timnya itu. Kita nginep di Hotel Federal yang jaraknya kira-kira hanya 300 meter ke tempat pertandingan. Dia di situ menunjukkan kepandaiannya bertaktik dalam taktik dan strategi permainan. Dia menyusun perubahan ganda, susunan ganda itu tadinya kan biasanya Kartono sama Herianto. Sekarang Kartono dipasangkan dengan Lim Swee King. Lim Swee King itu termasuk kan agak sering dipasangkan dengan siapa aja bisa gitu, karena dia smash king smash itu kan sambil melompat tinggi sekali. Nah, itu dia di situ, itu yang menentukan kemenangan tuh di situ. Ya kalau lihat Om Tan itu satu dia semangat untuk mengabdi buat Indonesia itu tinggi sekali. Kedua disiplin. Ketiga juga saya dengar dari kakak dan teman-teman pebulu tangkis bahwa dia itu orangnya memang teguh dengan pendiriannya gitu loh. Yang penting
Kayak waktu milih pemain untuk tim Thomas tuh dia pilih yang terbaik aja gitu loh, nggak ada faktor keturunan atau titipan dari klub, dia nggak mau, yang penting itu yang terbaik dan buat Indonesia itu akan dilakukan. Atas prestasinya melatih, Tan mendapatkan anugerah sebagai pelatih olahraga terbaik dari Siwo PWI Jaya. Om Mihok prestasinya bagus sekali dan dia beberapa kali membela dan merebut piala-piala yang berkesan untuk Indonesia. Jadi yang membuka gelar juara All England itu pertama kali Pak Tan. Saya bisanya di olahraga bulu tangkis. Saya berusaha mewujudkan untuk membela nama negara pada event-event internasional, di mana saya juga banyak meniru dari senior-senior saya, Pak Tan Yuhok, Pak Rudi Hartono, dan lain-lain. Jadi hanya lewat situ saya bisa menyumbangkan tenaga saya untuk negara.